kritik-kritik terhadap situasi dan praktik keagamaan yang tidak sejalan dengan kenyataan sosial. Bukankah itu juga yang terjadi hari ini? Ternyata kekerasan dalam rumah tangga juga tetap ada. Ternyata pembunuhan, ternyata hal-hal yang tidak menunjukkan betul-betul kehidupan antara ibadah dan kenyataan sosial, itu juga terjadi hari ini di sini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar sungguh ini menjadi waktu paling baik buat kami. Tuhan, tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di malam hari ini, kita diberi kesempatan untuk belajar bersama dari nabi-nabi kecil, dan untuk kesempatan ini kita belajar dari Mika. Dari Nabi Mika, dan karena itu saya pilih satu ayat saja dari kitab Mika pasal 1 ayat 1. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah juga saya menyapa shalom, selamat malam, salam sukacita buat kita semua. Ketika kita belajar dari nabi-nabi kecil dan khusus hari ini tentang Mika, saya ajak kita untuk mulai dengan bertanya tentang apa makna dari namanya. Mika namanya berarti siapa yang seperti Allah. Ini sebuah pertanyaan. Siapa yang seperti Allah? Supaya setiap kali menyebut nama Mika orang tahu dan orang bertanya berulang-ulang siapa yang seperti Allah. Yang nanti kalau kita lihat dalam seluruh kisah di dalam kitab Mika, kita menemukan Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kasih tetapi tidak suka terhadap berbagai-bagai hal yang melanggar kehendaknya. Bagaimana dia kemudian melakukan banyak sekali hal yang tetap menunjukkan kasihnya, tetapi tidak kompromi dengan kesalahan dan dosa. Siapakah yang seperti Allah? Sekaligus juga menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang lebih hebat dari Allah itu. Atau dalam kata lain, tidak ada Allah selain Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nabi Mika ini bernubuat saudara-saudara pada saat yang berdekatan dengan Nabi Yesaya, Amos, dan Hosea. Itu berarti dia bernubuat kira-kira tahun 750 sampai 710 sebelum Masehi. Dia bernubuat di Yerusalem. Mika ini berasal dari Moreset, kota di bagian kerajaan selatan atau di Yehuda. Itu catatan saja untuk kita memahami sedikit. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita baca kitab ini, maka kita menemukan kalau garis besarnya saja, maka dalam garis besar kitab Mika berisi kira-kira 5 hal. Hal yang pertama berisi tentang pendahuluan, hanya satu ayat untuk menyatakan tadi dalam pembacaan kita di Mika pasal 1 ayat 1. Itu hanya sekedar pendahuluan untuk menyatakan siapa yang bernubuat ini. Mulai dari yang kedua sampai kelima tertulis dengan baik sesungguhnya dan atau terbagi dengan baik. Yang kedua saudara-saudara, dalam garis besar kitab Mika ini tertulis teguran Tuhan atas Israel. Tuhan menegur Israel oleh karena berbagai-bagai kejahatan yang diperbuat melawan Tuhan. Ketiga, penghiburan Tuhan atas Israel. Kalau Tuhan menegur Israel, tentunya ada konsekuensi yang harus dialami oleh Israel. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan kepada Israel. Keempat saudara-saudara, pernyataan Tuhan terhadap Israel. Ada hal-hal yang Tuhan mau katakan kepada Israel. Dia menghibur Israel tetapi tetap dengan menyatakan sejumlah hal bagi Israel, umat yang sesungguhnya dikasihi oleh Tuhan.
Yang kelima adalah pengamatan dan pengharapan Nabi dalam seluruh perjalanan Israel. Karena itu saudara-saudara, kalau kita ringkaskan, sesungguhnya di dalam kitab Mika ada 3 tema utama yang mestinya menjadi sorotan serius, dan itu saya kira sebuah refleksi bagi kita semua. Yang pertama tentang akibat dosa. Dosa itu Tuhan Allah tidak suka, pasti ada akibat dari dosa yang diperbuat. Yang kedua, penghakiman Allah. Ini menjadi bagian di mana ketika Allah tidak kompromi dengan dosa, ada penghakiman Allah. Dan yang ketiga, janji akan kedatangan Mesias. Ada dosa, penghakiman Allah, tetapi janji untuk kedatangan Mesias. Saudara-saudara, lantas kalau kita baca dengan baik kitab ini, kita menemukan paling tidak kalau kita bedakan ada 2 kabar. Pertama kabar baik, dan yang kedua kabar buruk. Kabar baiknya itu berurusan dengan ada nubuat tentang Mesias. Nubuat tentang Mesias, meskipun tidak mempunyai semua penjelasan yang rinci sekali tentang Mesias, tetapi di dalam kitab Mika dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. Itu sudah dinubuatkan. Mika juga bernubuat bahwa leluhur daripada Mesias sudah ada sejak dahulu kala, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dan kebesarannya akan sampai ke ujung-ujung bumi. Bangsa Yahudi masih menunggu seseorang yang datang sesuai dengan nubuatan dari Nabi Mika itu. Tetapi syukur kepada Tuhan saudara-saudara, bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen telah menemukan dia yang dinubuatkan oleh Nabi Mika itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya saudara-saudara dalam kitab Mika. Di dalam kitab Mika, dia menuliskan sederetan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dosa yang sangat banyak yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kalau kita mencatat, saya catat kira-kira 2, 4, 6, 8, 9. Dari pembacaan di dalam seluruh kitab Mika kita menemukan 1, kecurangan-kecurangan. Hidup yang penuh dengan kecurangan sekali. Yang kedua, ada pencurian. Ketiga, kerakusan atau ketamakan. Keempat, kemabukan dalam minum-minuman keras. Kelima, penyiksaan seorang manusia terhadap yang lain. Mereka yang punya jabatan, pangkat, dan kekayaan memberi penyiksaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang kecil. Keenam, ketidakadilan. Ketidakadilan yang sungguh-sungguh nyata sebagai bagian di mana ada gap sosial yang cukup tinggi antara kedudukan orang-orang di atas dan mereka yang ada dalam kemiskinan mereka. Ketujuh, saudara-saudara, penipuan. Di mana kalau ketidakadilan itu ada, pasti penipuan menyertai itu. Satu paket itu antara ketidakadilan dan penipuan. Kedelapan, pembunuhan, upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang kesembilan, tidak lagi mempunyai rasa hormat. Kehidupan dalam etika, di dalam moral yang baik dan berkenan kepada Tuhan, itu sudah semakin jauh dalam kehidupan orang-orang ketika Nabi Mika bernubuat. Akibat dari dosa-dosa itu, saudara, ternyata bukan akibat yang biasa-biasa. Akibatnya tidak main-main. Mereka pasti akan binasa. Mereka akan berjumpa dengan persoalan-persoalan sangat besar dalam hidup mereka kalau kejahatan ini tidak mereka hentikan. Kalau mereka tidak lagi mau bertobat. Saudara-saudara, untunglah bagi orang-orang percaya, saudara, kabar baik yang dinubuatkan oleh Mika yang terjadi kira-kira 700 tahun sebelum kematiannya, kita telah menemukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Khusus untuk belajar dari nabi-nabi kecil ini, khusus dari Nabi Mika,
Saya ingin mencatat satu dua hal bagi kita. Selanjutnya ini menjadi bahan refleksi dan perenungan kita setelah kita memahami konteks yang kira-kira seperti tadi. Siapa dia, arti namanya, siapakah yang seperti Allah, keadaan di mana orang-orang yang sudah semakin jauh dari Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Mika. Ini yang tertulis di dalam kitab Mika, tetapi menjadi bahan refleksi untuk kita semua. 6 bagian ini semoga menjadi perenungan yang serius bagi kita. Pertama, dia menyatakan kebencian dari Allah, bahkan harusnya menjadi kebencian dari orang-orang percaya, dan kepura-puraan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Korupsi, kepura-puraan dari pemimpin itu tidak disukai oleh Tuhan Allah, tidak juga disukai oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Juga bagi mereka yang menyerukan nama Tuhan dan menyampaikan itu kepada umat Allah. Mereka tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang korup, tidak boleh. Mereka tidak boleh bersatu dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan, tidak boleh. Mika menunjukkan dirinya di situ. Ini sebuah tantangan, saudara. Kenapa? Ini dia sementara melawan pemerintah. Tidak gampang. Ini melawan orang besar. Tetapi itu yang mesti dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan Allah tidak suka dan tidak setuju kepada upaya korupsi, mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, apalagi dalam kepura-puraan. Kedua, saudara-saudara, dengan yakin sekali Nabi Mika menyatakan rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin akibat masalah-masalah sosial yang ditimbulkan. Ini sesungguhnya mengungkapkan tentang isi hati Tuhan, kepedulian Tuhan, rasa solidaritas Tuhan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang dimiskinkan malah oleh karena persoalan sosial yang besar itu. Ini juga harus menjadi sikap dari orang-orang yang menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, persoalan ini tidak gampang karena orang miskin terlalu banyak. Bagaimana kemudian mereka tidak saja menyatakan belas kasihan mereka, tetapi kemudian menjadi bagian bersama untuk menolong mereka yang miskin, membangkitkan semangat mereka untuk pulih, dan kemudian mereka hidup lebih layak dan bisa menikmati hal-hal yang dinikmati juga oleh orang lain. Ini panggilan bagi Nabi ini. Bukan saja menyatakan sebuah peringatan dan pernyataan yang keras tentang korupsi dan kepura-puraan, tetapi dia harus punya hati yang penuh belas kasihan terhadap mereka yang miskin dan dimiskinkan oleh karena masalah-masalah sosial waktu itu. Ketiga, saudara, Nabi Mika menyatakan sebuah kritik yang serius terhadap perilaku keagamaan yang berbeda dengan pernyataan sosial. Kritik terhadap perilaku keagamaan yang berbeda dengan kenyataan sosial. Apa maksudnya? Saya kira ini lebih ditujukan kepada para pemimpin agama. Ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang katanya melakukan banyak sekali dari kegiatan-kegiatan agama dan syariat-syariat keagamaan. Tetapi dalam kehidupan real, dalam kehidupan, dalam kenyataan sosial berbeda dengan apa yang menjadi perilaku keagamaan. Mereka beribadah, tetapi mereka melakukan penipuan. Mereka beribadah, tetapi mereka tidak adil di dalam masyarakat. Mereka beribadah, tetapi mereka melakukan pembunuhan. Mereka beribadah, tetapi mereka kehilangan rasa hormat satu dengan yang lain. Kasih menjadi hilang. Itu berarti perilaku beribadah tadi itu tidak sinkron dengan kenyataan sosial. Ini kritik yang serius dari Nabi ini. Saya kira harusnya tidak gampang. Karena banyak orang, bahkan mereka yang beribadah di bait Allah sekalipun, juga ada dalam kondisi kira-kira seperti itu. Keempat, saudara-saudara,
Ini yang dinyatakan oleh Nabi Mika. Kecaman terhadap para nabi yang memberikan nubuat dengan bayaran. Ada banyak nabi waktu itu bernubuat tetapi dibayar. Bayar kasih dia dan dia bernubuat. Atau paling tidak, yang mereka lakukan adalah nabi-nabi yang butuh uang ini menerima pesanan-pesanan. Kabar-kabar itu disampaikan mungkin oleh para pejabat, mungkin oleh para pengusaha, mungkin oleh orang-orang tertentu yang sanggup membayar mereka. Lantas mereka bernubuat. Mayoritas masyarakat di grassroots, di kalangan bawah, mereka akan percaya pada kata-kata Nabi. Lantas bagaimana nabi-nabi ini menyatakan sesuatu? Kalau nabi itu adalah nabi yang dibayar baru bernubuat, maka nubuat-nubuat itu diterima dengan begitu polos oleh orang-orang rendah. Tetapi menguntungkan orang-orang yang membayar nabi-nabi. Ini kemudian dinyatakan dengan kecaman yang sangat keras oleh Nabi Mika terhadap mereka. Rupa-rupanya nabi-nabi palsu ini sudah ada sejak dahulu. Ketika Mika bernubuat, nabi-nabi ini juga sudah ada. Kepalsuan dari nabi-nabi ini adalah dilihat daripada motivasinya. Motivasinya ya uang. Dalam motivasi uang ini dia bernubuat begitu rupa, saudara-saudara, supaya kemudian dia makin mendapat pemasukan, dan kemudian membawa pesan-pesan dari para pejabat atau dari orang-orang yang punya pengaruh besar. Saya kira ini hal yang sangat-sangat bermasalah. Makanya di bagian pertama tadi sebelum poin ini, di bagian ketiga sebelum poin ini disampaikan tentang nabi-nabi ya kritik terhadap perilaku keagamaan yang tidak sejalan dengan kenyataan sosial. Kelima, saudara-saudara, Nabi Mika dengan serius sekali menyatakan panggilannya untuk membela kebenaran moral. Membela kebenaran moral. Ini dimaksudkan supaya tadi dalam persoalan mereka sudah tidak lagi punya rasa hormat seorang terhadap yang lain. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Kemanusiaan itu semakin disepelekan. Maka salah satu bagian dari panggilannya adalah menyatakan pembelaannya kepada kebenaran moral. Bahwa anak-anak mesti menghormati mereka yang umurnya lebih tua. Kalau ada yang berbeda di situ, etika, moral, dan penghormatan mesti tetap dinyatakan di situ. Jangan sampai orang-orang percaya, orang-orang yang hidup sebagai orang-orang bangsa pilihan Tuhan ini, mereka kehilangan panggilan mereka untuk tetap menjaga nilai-nilai moral, etika. Mereka akan kehilangan kasih sesungguhnya. Karena itu dia menyatakan panggilannya sebagai seorang yang membela kebenaran moral ini. Saya kira saudara-saudara, ini juga menjadi bagian kita hari ini. Yang keenam, saudara-saudara, ini menjadi catatan yang serius juga adalah kegagalan Israel untuk mempertahankan ikatannya dengan janji Tuhan Allah. Tuhan Allah menjanjikan kepada bangsa Israel, mulai dari ketika memanggil Abraham, ada ikatan yang serius di situ antara Allah dan Israel. Allah ingin menjadi Allah mereka dan Allah keturunan mereka. Namun saudara-saudara, bangsa Israel gagal mempertahankan ikatan itu. Lalu apakah ketika bangsa ini gagal mempertahankan ikatan itu, Allah membiarkan mereka? Jawabannya tidak. Tuhan Allah marah dan tidak suka terhadap berbagai-bagai hal yang dilakukan sebagai bagian pemberontakan dan kegagalan mempertahankan iman, mempertahankan janji dengan Tuhan Allah. Tetapi dalam kasih yang besar itu, Tuhan Allah mau untuk memimpin bangsa ini menuju ke sebuah masa depan yang lebih baik. Ada janji, ada masa depan. Dalam perjalanan antara janji dan masa depan, ada kegagalan bangsa ini dalam perjalanan untuk menjaga janji itu. Tuhan tidak menghalau mereka sampai pada janji itu. Tapi Tuhan marah terhadap proses yang salah, membenarkan mereka supaya mereka bisa berjalan sampai kepada apa yang sudah menjadi ikatan janji bersama. Ini sebuah catatan tentang kasih itu. Ini sebuah catatan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dia berjanji, janji itu ya dan amin.
Kalau dia berjanji, dia mau sampai kepada apa yang dimaksudkan dalam janjinya. Tetapi seringkali manusia yang mengikat janji dengan Tuhan gagal untuk mempertahankan janji itu. Saudara-saudara, keenam hal yang menjadi bagian dalam kehadiran Nabi ini di tengah-tengah masyarakat Israel waktu itu, saya kira itu pun menjadi bagian dalam konteks kita hari ini. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia yang terus berkembang, yang terus berubah dari satu perubahan terhadap perubahan yang lain. Perubahan ini kita belum siap untuk masuk, perubahan berikutnya sudah datang. Lantas terjadi sejumlah hal yang luar biasa berkaitan dengan hal ini. Kepura-puraan, apakah tidak ada hari ini? Banyak sekali kepura-puraan. Korupsi ada. Banyak orang menghalalkan banyak sekali cara hanya untuk mengumpulkan uang yang banyak, mengumpulkan harta. Bahkan kasih persaudaraan pun menjadi hilang hanya karena upaya untuk mendapatkan warisan atau harta yang lebih. Atau saudara-saudara, rasa belas kasihan kita seorang terhadap yang lain, antara orang-orang yang satu dengan yang lain, yang miskin dan yang papa. Bukankah itu juga pergumulan hari ini? Zaman yang berkembang oleh karena situasi COVID dan seroja kemarin ini, saudara, ekonomi menjadi lesu dan banyak orang menjadi miskin di situ. Apakah kemudian hati kita terpaut juga kepada mereka yang susah, kepada mereka yang miskin? Beberapa orang bilang, Pak, ini kita mau bantu ke mana? Kok namanya kita sama-sama lagi susah. Itu konteks kita juga hari ini. Saudara-saudara, kritik-kritik terhadap situasi dan praktek keagamaan yang tidak sejalan dengan kenyataan sosial. Bukankah itu juga yang terjadi hari ini? NTT, tempat di mana kekristenan menjadi mayoritas di sini. Ternyata kekerasan dalam rumah tangga juga tetap ada. Ternyata pembunuhan, ternyata hal-hal yang tidak menunjukkan betul-betul kehidupan antara ibadah dan kenyataan sosial, itu juga terjadi hari ini di sini. Atau saudara-saudara, nabi-nabi yang bernubuat dengan palsu, ada kok tidak sekarang? Banyak. Beberapa orang untuk kepentingan mendapat pengikut, beberapa orang untuk kepentingan mendapatkan materi, uang dan lain sebagainya, bisa omong-omong sembarang saja. Yang penting dia mendapatkan sesuatu. Bukankah ini sebuah pernyataan dari nabi-nabi palsu? Itu kenyataan hari ini. Hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran moral. Moral makin ditinggalkan. Orang-orang semakin tidak hidup di dalam etika yang baik. Orang-orang semakin menjauhkan diri dari kehidupan dalam kebersamaan. Dulu gotong royong menjadi sesuatu yang menjadi model kehidupan kita. Sekarang seseorang menjauh dengan yang lain. Kita pegang HP kita dan dulu Natal orang masih selamat-selamat. Sekarang kan lebih baik kirim biar tangan tak berjabat, mata tak bagaimana, kodong bilang begitu sudah. Jadi kita makin jauh dalam kebersamaan. Ini menjadi catatan serius dan kegagalan untuk menjaga janji dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang janji kita, banyak orang bisa mengaku di depan altar untuk menjadi suami yang setia, istri yang setia, untuk melayani Tuhan dengan setia. Tapi mungkinkah kemudian pernyataan-pernyataan itu kita pertanggungjawabkan dengan baik dalam relasi kita, dalam janji kita dengan Tuhan? Itu tantangan kita hari ini. Dan saya kira untuk itu semua, panggilan Nabi Mika itu seharusnya juga menjadi panggilan bagi saya dan saudara. Supaya kalau kita belajar sesuatu dari teks-teks yang ada di dalam kitab Mika, kita menemukan inilah konteks kita sehari ini. Yang tidak jauh berbeda dengan konteks kira-kira 700 tahun, lebih dari 2700 tahun yang lalu. Ketika Nabi Mika bernubuat di sana. Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kehadiran kita menunjukkan kehadiran kita sebagai orang-orang yang membawa kabar dari Tuhan untuk dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini mensyukuri berkat-berkat-Mu bagi kami. Terutama berkat firman Tuhan.
yang telah menolong kami memahami situasi-situasi. Bukan saja situasi ketika Nabi Mika bernubuat, tetapi juga situasi di mana kami hidup hari ini. Tolong kami supaya panggilan Nabi Mika juga menjadi panggilan kami di tengah-tengah dunia. Dan kalau Tuhan menyertai Mika waktu itu, kami percaya Tuhan juga pasti menyertai kami hari ini, dalam pergumulan hari ini, dalam situasi hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam seluruh pergumulan kami, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan. Terpujilah namamu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin.